Assalamualaikum adik-adik soleh dan solehah. Kembali lagi bersama Uma. Gimana nih kabarnya hari ini? Nah, masih kuat gak nih adik-adik puasanya? Sekarang alhamdulillah kita udah memasuki puasa Ramadan hari ke-11. Alhamdulillah. Nah, adik-adik masih tetap semangat dong ya puasanya. Nah, adik-adik, hari ini Uma akan membacakan buku yang baru lagi adik-adik. Bukunya dari Kak Malik Al-Mugis. Nah, untuk judul buku hari ini adalah Mengapa Kita Menutup Aurat? Adik-adik, ada yang tahu nggak aurat itu apa? Nah, Uma kasih tahu ya. Jadi, aurat itu adalah bagian dari tubuh kita yang tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahram kita, adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca yuk buku tentang menutup aurat ini. Nah, adik-adik, kita mulai ya baca bukunya. Ups, tunggu dulu adik-adik. Ada yang kelupaan. Apa coba? Siapa yang tahu? Oh bener adik-adik, kita belum baca doa adik-adik. Yuk kita baca ya doanya bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, semoga dengan membaca buku mengenai aurat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Amin. Ayo kita buka adik-adik bukunya. Nah, ini ada pesan dari Kak Maliknya adik-adik. Kita baca ya. Adik-adik, menutup aurat itu wajib untuk seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak melaksanakannya, kalian akan berdosa. Kalian gak mau mendapat dosa, bukan? Memangnya sejak kecil harus menutup aurat? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu apa sih sesungguhnya aurat itu dan mengapa wajib dilaksanakan. Minta ayah dan bunda untuk mendampingi kalian membaca ya. Selamat belajar, salam semangat untuk adik-adik yang rajin membaca. Yuk, ini adalah pesan dari Kak Maliknya. Nih, kita baca ya. Nah, adik-adik, di sini ada 2 orang anak-anak adik-adik. Siapa ya kira-kira mereka berdua ini? Ayo kita baca ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ahad pagi ini, Laika sedang bermain badminton bersama adik kembar Laika, Labib. Oh adik-adik, ternyata 2 orang anak kecil ini adalah Laika dan Labib. Mereka ini saudara kembar adik-adik. Ayo Kak Laika, pukul bolanya kemari, pinta Labib tak sabar. Nah, si Labib ini ternyata udah gak sabar lagi adik-adik buat main badmintonnya. Ayo kita lanjut ya. Hari ini cuaca sangat cerah. Langit biru terlihat bersih tanpa awan. Matahari bersinar terik. Kami bermain badminton sejak pagi tadi hingga menjelang siang. Nah, adik-adik, siapa yang suka main badminton di sini? Ayo, siapa yang suka adik-adik? Nah, Uma juga suka main badminton adik-adik dulu waktu kecil. Asik adik-adik, walaupun nantinya tangannya jadi pegel-pegel adik-adik. Tapi nggak apa-apa ya, biar sehat ya. Yuk kita lanjut ya. Semakin siang, semakin panas ya kak, kalau Labib. Iya jawabku. Tak lama kemudian, Umi dan Abi selesai mencuci pakaian.
Itu Umi dan Abi sedang menjemur baju. Kita bantuin yuk, ajakku kepada Labib. Ayo, ayo, jawab Labib. Nah, di sini adik-adik, Kakak Laika dan Labib udah selesai main badmintonnya adik-adik. Dan Umi dan Abi juga udah selesai mencuci pakaiannya. Dan mereka berniat untuk membantu Umi dan Abi menjemur pakaian adik-adik. Nah, di sini siapa yang suka bantuin Umi dan Abinya mencuci pakaian atau menyapu rumah dan bersih-bersih? Ayo, siapa? Nah, ayo adik-adik, kita lanjut ya. Umi, Abi, kami bantu menjemur pakaian ya, kata Labib. Alhamdulillah, terima kasih anak Umi dan Abi yang solih dan solihah, jawab Umi sambil tersenyum. Aku melihat Umi kepanasan, kasihan. Aku pun berkata, Umi kepanasan ya? Laika juga. Bagaimana jika kita lepas dulu hijab di kepala kita? Boleh kan? Ini tanya kakak Laika kepada Umi. Nih Umi juga udah keringetan adik-adik tuh. Ayo kita lanjut lagi ya baca bukunya. Labib juga mau ganti pakai celana pendek saja. Gerah, boleh ya Bi? Tanya Labib pada Abi. Hah? Jangan dong. Laika, Labib, agama Islam kan mewajibkan kita menutup aurat saat berada di tempat yang bisa terlihat orang lain, kata Umi. Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh membuka aurat di tempat yang terlihat oleh orang lain adik-adik kecuali mahram kita ya. Nah, kita lanjut lagi bacanya ya. Aurat? Aurat itu apa sih Umi? Tanyaku kebingungan. Laika, aurat itu anggota tubuh kita yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram kita, ujar Umi. Nah, seperti yang Uma jelaskan tadi ya, jadi aurat itu adalah anggota tubuh kita yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain kecuali mahram kita adik-adik ya. Jadi tidak boleh melepas jilbabnya di luar rumah ya adik-adik. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk Umi dan Laika, seluruh bagian tubuh kita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan kita, kata Umi lagi. Karena itu, muslimah mengenakan hijab di kepalanya yang disebut khimar atau kerudung. Kita juga memakai pakaian panjang yang disebut jilbab atau gamis untuk menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan. Seperti Umi dan Kalaika, tiba-tiba Labib bertanya, nah kira-kira Labib ini pakaiannya yang menutup aurat seperti apa sih adik-adik? Ayo kita lanjutkan lagi ya. Duh, semakin penasaran kan? Apa-apa aja sih batasan aurat laki-laki dan perempuan itu? Ayo kita lanjut ya. Loh, Labib kan laki-laki. Untuk laki-laki seperti Labib dan Abi, aurat kita adalah di antara pusar dan lutut. Jadi Labib gak perlu pakai jilbab juga. Itu hanya untuk wanita, kata Abi. Oh, begitu, kata Labib malu sambil menggaruk-garuk kepala. Ih, adik-adik, itu ada semut yang melintas barusan di atas bukunya. Sepertinya semutnya mau ikutan baca buku juga bareng kita adik-adik. Semutnya udah pergi. Kita lanjutkan lagi ya adik-adik baca bukunya. Apakah setiap wanita wajib menutup aurat atau hanya sunnah? Tanyaku. Nih kakak Leka bertanya lagi nih sama Umi dan Abi. Sepertinya mereka makin penasaran adik-adik mengenai aurat ini. Duh, Uma juga nih penasaran, segera mau ngasih tahu sama adik-adik nih. Ayo kita lanjut ya.
Sebelum Islam disebarkan Nabi Muhammad SAW, wanita-wanita di Arab tidak selalu mengenakan jilbab dan khimar. Malahan ada yang beribadah dengan pakaian yang sangat minim, terang Abi. Lalu turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah surat mengenai aurat adik-adik ya. Jadi sudah jelas ya perintah untuk menutup aurat. Ayo kita lanjutkan lagi ya. Itu sebabnya setiap wanita muslimah wajib menutup dirinya dengan khimar dan jilbab, kata Umi. Oh iya, dan bagi laki-laki Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat, jadi Abi dan Labib wajib memakai celana atau sarung yang panjangnya melebihi lutut, kata Umi menambahkan. Abi berkata, fungsi utama menutup aurat adalah menjaga kehormatan wanita yang memakainya, karena dengan memakai hijab, ia melindungi tubuhnya dari pandangan orang lain. Begitu adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang laki-laki, auratnya adalah dari pusar hingga lutut. Jadi kalau mau memakai celana harus yang di bawah lutut atau melebihi lutut ya adik-adik. Sedangkan untuk yang perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan adik-adik. Nah, di sini ada contoh pakaian yang benar untuk perempuan adik-adik. Nah, bisa adik-adik lihat nih, kalau yang ini pakai jilbab atau pakai khimar, bajunya juga panjang menutupi aurat, memakai kaos kaki. Ini lebih tertutup dan seperti yang dianjurkan dalam Al-Quran ya adik-adik. Sementara yang sebelahnya ini tidak menutup aurat adik-adik. Jadi kalau kita keluar rumah harus memakai pakaian yang seperti ini adik-adik ya. Yuk kita lanjut lagi ya bacanya. Jadi pakaian kita berfungsi untuk melindungi kita ya? Tanyaku. Benar sekali Laika, jawab Abi dan Umi bersamaan. Ada nggak sih manfaat lainnya menutup aurat? Tanyaku lagi. Suatu kali Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah dengan pakaian yang tipis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang gadis yang telah berhaid atau dewasa tidak boleh baginya menzahirkan anggota badan kecuali pergelangan tangan dan wajah saja. Ini ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Abi melanjutkan. Jadi adik-adik, Rasulullah pun juga sudah menyampaikan dalam sabdanya bahwa seorang perempuan atau seorang anak gadis itu yang telah dewasa tidak boleh memperlihatkan anggota badannya atau anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan adik-adik. Selain itu, dengan menutup aurat ini juga sangat penting untuk kesehatan kita adik-adik, kesehatan rambut dan kulit juga adik-adik ya, karena rambut kita jadi terlindungi dari debu, dari virus-virus ya, kemudian kulit kita juga terlindungi adik-adik. Nah, kita lanjut lagi bacanya ya. Oh, berarti itu wajib saat kita dewasa ya, Bi? Tanya Labib cepat. Benar sekali, Labib.
kewajiban menutup aurat itu berlaku setelah kalian dewasa atau balik nanti dan bisa dibiasakan mulai umur 5 tahun, kata Abi. Abi dan Umi sengaja melatih diri kalian menutup aurat sejak kecil agar setelah dewasa nanti terbiasa memakainya. Nah, adik-adik, memang benar menutup aurat itu wajibnya ketika kita telah balik atau dewasa. Namun, alangkah lebih baiknya jika dibiasakan sejak dini adik-adik ya, seperti kakak Laika dan Labib ini. Umi dan Abi mereka membiasakan mereka untuk memakai pakaian yang menutup aurat sejak kecil supaya ketika telah dewasa nanti mereka sudah terbiasa adik-adik. Begitu. Lagi pula, Laika merasa cantik saat memakai hijab. Hihi, kataku sambil memutar-mutar tubuh. Abi, Umi, dan Labib tertawa melihat tingkahku. Selain bikin kita tambah cantik, jilbab dan khimar juga bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker kulit loh. Nah, benar kan adik-adik? Seperti yang Uma jelasin sebelumnya, kalau menutup aurat itu juga sangat berkaitan dengan kesehatan kulit kita adik-adik. Menurut penelitian, kanker kulit disebabkan oleh sinar ultraviolet atau UV dari matahari yang menyinari wajah, leher, tangan, dan kaki, kata Umi. Umi melanjutkan, wanita lebih mudah terkena kanker kulit karena daya tahan tubuhnya lebih lemah dari kaum laki-laki. Dengan menutup tubuh memakai jilbab, insya Allah kita mengurangi risiko terkena kanker kulit. Nah, begitu adik-adik. Jadi dengan kita memakai hijab atau khimar dan memakai baju yang menutup aurat, secara tidak langsung kita sudah melindungi tubuh kita dari hal-hal yang menyebabkan risiko terkena kanker adik-adik. Jadi kita bisa menguranginya dengan memakai pakaian yang tertutup adik-adik. Nah, begitu. Jadi ada banyak manfaatnya dari kita menutup aurat. Nah, yuk adik-adik, kita lanjut lagi ya baca bukunya. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Sekarang Laika sudah mengerti mengapa Laika harus memakai pakaian yang menutup aurat. Itu kan demi kebaikan kita sendiri, kataku. Labib juga gak jadi ganti celana pendek kata Labib. Nah, jadi adik-adik, sekarang adik-adik semua udah tahu kan manfaat dari menutup aurat. Selain kita yang pertama adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kita bisa melindungi diri kita dari berbagai macam jenis penyakit, terutama kanker kulit adik-adik. Nah, kita lanjut lagi ya baca bukunya. Itu teman-teman datang, yuk kita lanjutkan bermain badminton, kata Labib. Nah, teman-teman, meski kita masih kecil, yuk kita belajar memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo menutup aurat kita dengan baik demi kebaikan kita sendiri. Sekian dulu ya adik-adik yang soleh dan soleha. Nih, Laika mau bermain badminton dulu. Sampai jumpa di kisah lainnya. Nah, ini kakak Laika, Labib dan teman-temannya mau lanjutin main badmintonnya dulu ke adik-adik. Nah, untuk hari ini Uma cukupkan dulu ya baca bukunya. Kita lanjutkan di video berikutnya adik-adik. Kita akan baca buku yang bagus-bagus lagi adik-adik, yang tentunya juga banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua adik-adik. Jangan bosan-bosan ya untuk menonton video baca buku bersama
Uma. Oke adik-adik, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.